kalau gitu yang cerita malam hari ini silakan Mas Muji. Iya, Mulai iya. dimulai. Ini berawal dari dulu waktu masih apa ya, tenar-tenian togel ini Mas. Ini ada teman saya itu maniak togel banget. Itu nyuruh saya nemeni sama nembung istilahnya. Di desa saya ada sumber air panas itulah. Itu waktu malam Jumat jam 12. Lah saya juga nggak tahu tata cara minta nomor, nggak tahu itulah. Terus saya pokoknya duduk di sana dekat sumber air panas tok gitu. Bilang gini, "Mbah, putune njaluk rezeki lewat nomor." Gitu. Tiba-tiba dari tok air itu keluar orang tua besar pakai pakaian hitam-hitam, kelombroh-kelombroh gitu, kayak pakaian sawah itu, pakai caping. Itu ngelilingin kami berdua itu 3 kali. Nunggu mau minta apa, saya nggak berani. Terus saya bilang, "Kalau mau minta silakan, cepat nih." Sampai 3 kali dikelilingin, dia nggak berani, malah mau lari. Nah itu. Nah, berselang beberapa bulan itu kan nggak jadi tuh Mas. Terus ada orang luar ritual pakai apa ya, Yungsua atau apa itu di situ juga. Nah adik saya kan jaga parkir di situ, juga warungan di situ kan. Nggak suka baunya. Nah, habis yang ritual pergi langsung diguyur air gitu kan. Nah malamnya itu yang didatengin adik saya malah itu, tapi dikasih nomor bener 4 angka pas itu. Ini, tapi besok malam Jumat Kliwon keluar gitu. Tapi ngebel aku, "Kang, aku dikasih nomor 4 angka ini malam Jumat Kliwon besok keluar." Aku bilang, "Jangan dibeli, pokoknya jangan dibeli, cukup diingat-ingat tapi jangan diberitahu orang lain," kan gitu. Lah bener Mas, malam Jumat Kliwon itu pas 4 angka itu keluar. Tuh yang aku tanya, yang ngasih tahu orangnya kayak apa, yang ngasih nomor? Laki-laki, pokoknya pakai pakaian kelombroh-kelombroh hitam, pakai caping. Oh ya berarti seperti yang aku temuin dulu. Itu ya Mas. Terus belum lama ini, baru beberapa bulan ini, saya juga aneh. Saya ditemuin dalam mimpi. Karena bapak saya udah meninggal. Itu gini. Ini nang iki aku meh kei rezeki, ya iso gawe selamatane bancane bapakmu mendak 2 kali kan gitu. Terus kasih nomor. Aku bilang gini, "Mbah, kalau mau banjakan lewat nomor togel saya nggak mau." Habis itu langsung hilang dalam mimpi saya. Terus saya bangun jam 11, lalu saya ngebel adik saya. Adik saya tepat ada di lokasi saya mimpi, di tok air hangat itu. Terus saya bel, namanya Selamat. "Met, coba cek titik ini, sudut ini ada apa?" "Jangan apa Kang? Barusan aku dimimpiin bae ngasih nomor, yes, sama seperti kamu kan gitu." "Oh iya, tak cek, hilang, cek di tempat. Itu masih ada asapnya, padahal itu tidak ada orang, masih ada asap. Terus keluar mbahnya. Oh iya Kang, padahal itu masih live nganu ya, saya WA-an langsung di live kan di lokasi itu. Oh masih kelihatan asapnya, mbahnya juga kelihatan. Terus ada perempuan cantik satu, ada pocong satu di tempat lokasi itu yang aku mimpi hari itu juga. Itu sampai sekarang itu adik saya itu sering diliatin
Anehnya kalau adik saya itu kadang diliatin sambil bawa kayak kendi itu mas, kayak kendi. Demikian. Jadi dulu saya juga pernah dikasih 6 angka yang SDSP dulu, tapi warnanya angkanya tuh merah. Saya nggak mau. Saya nggak hobi togel. Demikian sekilas cerita saya, Mas. Mas Muji, saya tertarik nih. Kalau seandainya memang diambil nomor itu, apa akan ada korban? Saya kurang tahu, tapi perasaan saya nggak enak. Tapi 6 angka itu benar-benar tembus itu. Saya tak catat, ingat. Dulu itu kalau nggak salah bukaannya malam Kamis. Itu pas 6 angka keluar. Tapi saya nggak mau. Yang dimimpiin itu juga 4 angka keluar persis plek. Tapi saya nggak mau. Mas Puji itu kan kayak situs ya, kayak tuk-tukan gitu ya. Iya, sumber air. Sumber air artinya ada banyak orang juga yang ke situ untuk ritual serupa mungkin. Kalau ritual juga tiap malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon memang ada. Ada cerita yang sama Mas, sosok yang sama? Sosok-sosok itu keluar kalau habis ada orang ritual itu loh Pak. Kalau enggak apa. Dulu saya juga pernah istilahnya londo ireng atau gimana itu. Keluarnya itu kalau maghrib itu keluar jalan langsung nyemplung di tok tuh, langsung jalan lagi ke timur itu tanpa ngomong-ngomong. Nah, di atasnya itu ada kayak gerojokan. Dulu saya diliatin ular di situ, gede banget. Itu ularnya itu, wah, pokoknya sama kalinya gede ularnya, sama sungainya gede ular. Dan anehnya itu di atas gerojokan itu ada batu mas. Batu itu istilahnya Jawa itu mingklik-mingklik. Sampai sekarang nggak jatuh. Dan saya pernah dilihatin itu, lihatnya di atas batu ada orang bersila di situ. Sampai sekarang. Mas, waktu di sana atau mimpin itu ada sosok yang ini nggak sih mas? Rambutnya acak-acakan gitu. Betul. Dan itu di mimpi saya. Langsung saya bangun, saya WA adik, langsung saya suruh cek lokasi. Adik saya juga langsung melihat seperti yang saya dimimpikan. Bahkan tadi sempat diceritain, sempat video call ya? Iya betul, video call. Langsung saya suruh midukan lokasi. Ada asap, ada apa ya, cewek, terus jelas, ada kayak pocong dan lain-lain. Jelas. Berarti adik saya jelas. Ya? Gimana? Tertangkap kamera handphone ya berarti. Kapan-kapan bisa tertangkap kali ya? Tertangkap tapi nggak sempat saya save. Wong itu live itu. Adik saya melihat langsung nggak, Kang, bener. Seperti yang diomongin itulah. Ada mbah-mbah tua, ada cewek itu yang acak-acakan. Kalau pocongnya itu pendatang. Itu ada penampakannya ada 3 makhluk ya? Iya, sekitar 3, mungkin lebih mungkin, tapi ada satu lagi nggak sih yang kayak gribo gitu mas? Itu yang dibilang londo ireng tadi ya. Kayak kribu. Itu di atasnya itu gedung, istilahnya air yang dalam. Tapi itu posisinya gimana sih mas? Maksudnya ketiga ya? Keempat berarti ya? Keempat sosok itu kumpul jadi satu gitu atau? Iya di wilayah lingkungan itu. Berarti misah-misah ya? Misah-misah deket ya? Mas, nggak nyampe 20 meter. Ya berdekatan lah.
berdekatan. Tapi nggak jadi satu tempat gitu ya? Iya betul. Tapi sampai sekarang itu masih ada yang ritual di sana ya Mas? Masih, itu saya terakhir lihat itu kayak orang Jogja atau Solo pakai jarik itu. Itu tempat wisata atau cuman? Sebenarnya tempat wisata, pemandian. Cuman kadang untuk ritual-ritual itu orang kalau malam. Pernah ada yang kecelakaan di sana nggak sih Mas? Pernah, anak kecil tenggelam sudah 2 kali meninggal. Betul. Itu dalam jangka berapa lama Mas? Dari yang pertama sampai yang kedua? Itu lama. Wah, berapa ya? Saya lupa itu. Puluhan tahun mungkin jaraknya. Puluhan tahun ya? Iya. Tapi datangnya ke sana sopan atau mungkin ada yang jek-jekan gitu Mas? Maksudnya? Usil gitu ya? Usil gitu. Yang datang ke sana. Itu kalau niatnya baik, itu baik. Tapi kalau niatnya jelek itu biasanya juga diterima dengan kasar. Gitu. Semakin kita baik, akan diberlakukan lebih baik lagi. Di sana nggak digoda, nggak diganggu. Iya. Itu dulu tuh ada cerita, ada seorang wanita itu sekujur tubuhnya itu borokan. Itu mandi di sana. Gara-gara mandi. Daerah Salatiga mandi di situ. Itu selama 3 bulan. Mandinya kalau malam, kalau sudah nggak ada orang jam 12 malam. Ya itu sembuhnya itu aneh. Didatengin ya orang tua itu tadi, tapi bersama kucing besar, mungkin harimau. Itu dijilatin seluruh tubuhnya. Nggak lama itu sembuh Mas, pulih. Itu cerita kalau harimau, cerita turun temurun ya sampai sekarang ya. Cerita itu. Yang orang mandi di situ terus kulitnya jadi bagus. Penyakit enggak temurun-temurun. Itu saya nyaksikan sendiri. Nyaksikan sendiri. Nah, itu bisa sembuhnya gitu karena dipanggilin atau gimana Mas? Pada saat enggak. Dia itu gini. Sudah periksa ke dokter mana aja itu enggak sembuh-sembuh, hartanya udah habis. Pasrah istilahnya, mati urip, njaluk tombo di situ. Itu. Oh, balik lagi ke tempat sana. Iya, terus malamnya didatangi mbah-mbah itu sama kayak harimau, terus dijilati harimau terus bisa sembuh. Ya ditok itu. Hilang semuanya. Hilang, jadi cantik. Terus di nikah orang mana nggak tahu, sampai sekarang nggak pernah ke situ lagi. Ke situ sekali waktu syukuran. Oh, syukuran pas mau nikahannya. Iya, syukuran aja, terus habis itu sekarang nggak pernah. Cukup menarik ya. Mungkin bisa dikomentarin Mas Febri. Saya penasaran dengan tempat itu. Itu sejarahnya apa sih Mas? Ya, maaf Mas Mujianto. Itu iya. Air hangat gitu ya? Betul. Kalau saya boleh tahu, apakah di dekat-dekat situ ada kali petuk gitu Mas? Betul. Itu yang dekatnya kan Kedung sungai. Itu ya Mas? Kedung ya. Itu ke timur sedikit ada 2 sungai bertemu. Ya. Namanya Kali Tempuran. Sosok yang ditanyakan sama Mas Akbar tadi ya, yang Krebo itu ya? Iya. Ya itu berasal dari situ. Dari Sungai Petuk itu? Sungai Petuk itu ya.
Oh iya. Kalau yang saya lihat ya, itu kita kembali ke, kita flashback. Di situ dulu ada seseorang yang bertapa di situ gitu. Oh. Mungkin beliau bertapa udah puluhan tahun ya mungkin. Tapi kok masih di situ ya? Sampai nggak kelihatan gitu. Oh. Ya memang sampai detik ini pun beliau masih di situ gitu Mas. Oh iya. Di batu itu ya, yang nggak bisa guling itu ya? Ya kalau yang Atau saya lihat, dimana? kalau yang saya lihat dari sini, beliau berada di atas batu. Oh iya benar. Itu batunya itu kalau kena air nggak bisa guling. Itu batu atasnya datar gitu ya Mas? Iya betul. Terus kalau yang si sosok mbah-mbah pakai caping itu tadi ya? Iya. Beliau gini, beliau nurutin apa yang diminta oleh seseorang gitu ya Mas? Iya. Kalau ada, katakanlah ada orang ke situ, permintaannya ya seperti tadi, seperti minta togel, pasti dia juga turutin, tapi pasti ada syaratnya nanti. Oh iya. Ada syaratnya ya. Kayak ada timbal baliknya. Timbal baliknya nggak enak ya pasti. Ya. Dia dimintai tolong untuk berbuat baik pun dia juga mau. Oh Ya sebenarnya kan semua itu tergantung dari orangnya sendiri gitu ya Mas. iya. Kalau makhluk-makhluk gaib seperti itu kan dibuat baik bisa, diajak nggak baik dia malah seneng gitu. Kan semuanya kembali lagi ke orangnya gitu ya. Orangnya. Tapi bisa, anehnya ya tadi ya, orang lain yang nyalain tapi bisa meluncur ke Mas Muji ya, mbahnya ini pakai caping gitu. Ya sebenarnya kan ritual tersebut belum selesai Mas. Sama Mas Muji? Bukan. Sama orang lain. Oh sama orang lain itu. Nyalakin apa itu? Kayak yang panjang-panjang itu apa? Ya dupa. Yungsua, ya. dupa ya. Itu adik saya kan nggak suka baunya Mas. Terus guyur air. Itu kan salah satu ritual memanggil makhluk halus ya. Tapi gak ketemu adik saya. Kalau saya itu Gini Mas, tanpa minta imbalan, minta dikasih nomor, tapi saya nggak mau. gimana maksudnya Mas? Itu kalau ketemu adik saya itu dikasih nomor. Yang ritual orang lain. Yang orang lain enggak dikasih. Tapi yang dikasih adik saya. Tapi adik saya nggak mau, nggak dibeli. Ya itu kalau tadi enggak Mas. ya mimpi Sebelumnya kan datang saya. ritual tersebut kan sebelumnya belum selesai ya. Waktu pas bareng-bareng itu ya. Ya, yang orang lain ke situ ritual itu sebenarnya kan Iya. belum selesai gitu. Karena kan kita mengunjungi suatu tempat, kalau niatan kita mau ritual, otomatis kita kan memanggil makhluk seperti itu. Iya. Lah makhluk seperti itu datang, kalau nanti kita ritualnya udah selesai, kalau makhluk-makhluk tersebut enggak dikembalikan lagi ya, istilahnya suruh pulang lagi ke tempatnya gitu. Beliau masih tetap di situ gitu. Iya. Jadi kayak ya ada pembukaan, ada penutupan lah gitu. Iya. Kalau dibiarin gitu ya mungkin ritualnya malam ini, kembalinya mungkin bisa saja besok gitu. Oh iya. Tapi mbahnya itu asli di situ atau panggilan ya? Asli di situ Mas. Oh asli. Iya.
Ya, dari zaman saya. Salah satu danyang disitulah. Oh iya. Kecil saya sampai adik saya kok sama gitu loh. Pakaiannya sama, ciri-cirinya sama. Ya memang asli danyang di situ ya, salah satu danyang. Iya. Dan yang ya mungkin saya pribadi sayangkan ya. Sebenarnya tempat itu energinya sangat positif ya. Hanya karena ada orang-orang yang meminta-minta yang di jalan yang salah ya, kalau bisa dibilang seperti itu kan salah ya. Ya. Iya. Itu kayak menarik energi-energi negatif untuk berkumpul di situ gitu. Bisa dikatakan ini nggak sih Mas? Waktu itu kan Mas Muji minta ya Mbah, putumu nyuwun rezeki waktu itu ya. Tapi nggak ditutup kan Mas Muji waktu itu? Iya betul, saya nggak tahu. Pokoknya saya gitu. Kan teman saya yang minta suruh saya gitu. Kalau kayak gitu perlu ditutup nggak? Wah saya nggak tahu. Pokoknya saya perlu. gitu. Sebenarnya perlu. Jadi Mas Muji balik ke sana. Ya kita sudahin aja gitu. Mbah, aku wes ya Mbah, ora njeluk apa-apa ngono. Ya gitu. kasarannya, Mbah, niki kula perlune sampun cekap, jenengan mang wangsul malih lah. Kalau jawabannya gitu ya. Iya. Tapi yang jelas ada unggah-ungguh untuk ya itu menutupnya ya. Pasti itu. Iya betul. Makanya masih balik-balik terus ya. Iya. Yang ritual siapa tapi larinya ke siapa gitu ya. Saya penasaran teman saya itu yang minta nomor malah nggak dikasih. Ya saya nggak suka, cuman pelantaran dikasih terus, diimpeni terus, tapi saya nggak mau. Ini sampai sekarang Mas? Iya. Kalau ada apa-apa itu saya mimpi temu. Selain Mbah yang ada di Merbabu itu, ini juga yang pakai caping datang juga? Sering datang. Soalnya saya lahirnya kan di sana, di desa saya. Tapi datangnya lewat mimpi ya? Lewat mimpi. Ya, tapi kalau ada momen penting itu. Seperti apa Mas? Kan almarhum bapak sudah meninggal, udah istilahnya mendak 2 kali. Lepas mendak itu kan terus terang saya nggak ada dana. Banyak datang mimpi mau ngasih 4 nomor pas itu Mas, tapi saya nggak mau, soalnya untuk sodako pakai nomor saya nggak suka, dan saya gagalkan nggak selamatan atau apa enggak akhirnya, walaupun tidak punya dana. Kalau dikasih lewat situ saya nggak suka. Oke. Sampai sekarang. Jadi banyak rentetan kejadiannya ya Mas ya. Iya. Dan setelah kita dengerin, kita cocokin dengan tanggapan dari Mas Febri, jadi kelihatan benang merahnya ya Don ya, bahwa ternyata ada ritual yang belum selesai, yaitu ditutupnya tadi. Penutupannya dari Mas Muji ya mungkin baru selesai di sana. Karena tadi seingat saya diceritain waktu sosok itu datang temennya lari sih. Iya, Lari ya Mas ya. Itu kan ngelilingi 3 kali. Biasanya gini ya, kalau mbahnya nggak suka, itu dilempar ke kali. Orangnya itu dilempar. Oh, itu samping persis sungai ya? Kali, sungai, betul. Betul. Kalau makhluk yang lain ya ada sangkut pautnya ya Mas ya? Oh iya. Iya, yang pocong sama mbaknya tadi. Itu enggak. Jarang kelihatan. Yang besar ini ya sama yang Tribo ini ya. Ya sayang sekali ya Mas, tempat sebagus itu disalahgunakan gitu ya.